Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke students, pada pertemuan kedua ini kita membahas materi yang ada pada halaman 103 dan 104 dari buku siswa When English Rings Bell. Di sini kita akan belajar mengamati apa saja yang diucapkan oleh para tokoh yang ada dalam gambar. Setelah itu, kita diskusikan bersama, lalu kita kupas tuntas dan ambil pelajaran dari apa yang mereka ucapkan berdasarkan KD 3.5 dan 4.5 terkait sifat orang, benda, dan hewan sesuai dengan konteks bahasa yang benar. Are you ready? Let's begin. Wow, your classroom is clean and tidy. Nothing is dirty and messy. Thank you. Oke students, kira-kira percakapan ini terjadi di mana? Yes, in the classroom, atau di dalam kelas. And what does Dayu say? Yes, Dayu say that the classroom is clean and tidy. Nothing is dirty and messy. Tidak ada yang kotor maupun berantakan. Ruang kelasnya siapa yang dimaksud oleh Dayu? Ya, ruang kelasnya Udin dan Lina. So, Dayu praises their classroom. Dayu memuji ruang kelas mereka. Makanya Lina menjawab pujian itu dengan mengatakan thank you, terima kasih. Jadi kalau ada yang memuji kita, kita katakan thank you. Dan kita juga bisa mengembangkan kalimat ini dengan membuat beberapa kalimat yang lain. Contoh, misalkan saudara kita memiliki tas yang bagus. Lalu kita katakan, wow, your bag is beautiful. Wow, tasmu cantik. Atau misalkan adik kita memiliki peringkat yang bagus di kelasnya. Kita puji dia dan mengatakan, you're very smart. Kamu sangat pintar. Pasti dia senang. Dia pasti akan mengatakan, thank you. Oke, next picture. Gambar selanjutnya. Our schoolyard is very large. We can play badminton and do many other activities here. Yes, it's big enough for the activities. Okay, now I explain again. Saya jelaskan kembali. Di sini Benny mengagumi halaman sekolahnya dengan mengatakan, our schoolyard is very large. Halaman sekolah kita sangat besar. Makanya karena sangat besarnya, dia mengatakan, we can play badminton and do many activities here. Kita bisa bermain badminton dan melakukan banyak aktivitas di sini, seperti upacara, bermain, dan sebagainya. Dan kemudian Edo merespon kekaguman daripada Benny itu dengan mengatakan, yes, it's big enough for the activities. Ya, katanya, it's big enough for the activities. Ini cukup besar untuk beraktivitas. Mereka bisa melakukan banyak aktivitas di halaman sekolah ini. Dari pernyataan-pernyataan mereka, kita bisa belajar menyusun atau merangkai kalimat yang lainnya. Contoh dari kata our schoolyard is very large. Kita bisa buat contoh yang lain, misalnya my house is very large. Rumahku sangat besar. Atau juga my house is very small. Rumahku sangat kecil. Atau yang lain sebagainya. Kata our termasuk possessive adjective dari subjek we. Sekarang saya coba tuliskan subjek beserta dengan pasangan possessive adjektifnya. I, pasangannya my. You, your. We, our. They, their. He, his. She, her. It, its. Sekolah kita bahasa Inggrisnya our school. Sekolahku my school. Sekolahmu your school. Sekolahnya laki-laki his school, dan sebagainya. Terus dari kata we can play badminton, kita bisa bermain badminton.
Perlu diingat, setelah modal, yang terdiri modal itu adalah contoh can, could, shall, should, will, would, dan sebagainya. Apabila diikuti dengan kata kerja, maka kata kerjanya harus kata kerja bentuk pertama. Tidak ada tambahan apapun. Tidak ada tambahan s, is, ing, ed, atau yang lainnya. Contoh, saya bisa bermain, I can play. Mu akan pergi, you will go. Aku harus makan, I must eat. Dan yang lainnya. Oke, itu dari menyusun kalimat. Berikutnya, dari kata it's big enough. Ini cukup besar. Ingat, tulisannya enough, tapi dibacanya bukan inog, tapi enough. Dalam bahasa Indonesia artinya cukup besar. Diartikan ke dalam bahasa Inggris bukan enough big, tapi dibalik, big enough. Do you understand? Okay, next picture. Wow, your car is very nice, Siti. Thank you. It's an old car, but it's very fast. Oke students, berdasarkan percakapan antara Siti dan Lina, kita ketahui bahwasannya Lina memuji mobil Siti yang berwarna merah dengan mengatakan, "Wow, your car is very nice, Siti." Wow, katanya, mobilmu sangat bagus, Siti. Kemudian, karena Siti dipuji mobilnya, Siti menjawab dengan thank you, terima kasih, sambil menjelaskan bagaimana keadaan mobilnya dengan mengatakan it's an old car, but it's very fast. Ini adalah sebuah mobil lama, tapi walaupun lama, mobil ini lajunya sangat cepat. It's very fast. Oke, sekarang perhatikan kalimat it's an old car. Yang perlu digarisbawahi adalah kata an old car, sebuah mobil tua. An old car adalah noun phrase. Apa itu noun phrase? Noun phrase adalah sebuah frase di mana head-nya berupa noun. Dalam phrase ada yang disebut dengan head dan ada juga yang disebut dengan modifier. Head artinya yang dijelaskan, sedangkan modifier adalah yang menjelaskannya. Dari phrase an old car, sebuah mobil tua, kira-kira mana yang dijelaskan? Mobilnya atau tuanya? Ya, di sini yang dijelaskan adalah kata mobil. Mobil yang bagaimana? Mobil yang tua. Maka kata old menjelaskan car. Jadi dengan kata lain, car sebagai head yang dijelaskan dan old sebagai modifiernya atau yang menjelaskannya. Juga termasuk kata an. Itu juga sebagai modifier yang bermakna sebuah, menunjukkan jumlah daripada mobil tersebut. Untuk noun phrase, modifiernya terletak sebelum head atau sebelum kata bendanya. Maka bahasa Inggrisnya sebuah mobil tua bukan an car old, tapi an old car. Kata old sebelum car. Contoh yang lain, seorang gadis cantik, bahasa Inggrisnya yes, a beautiful girl. Karena yang dijelaskan adalah girl. Dan kata beautiful menjelaskan girl. Gadis yang bagaimana? Gadis yang cantik. Buku biru, bahasa Inggrisnya bukan book blue, tapi blue book. Seperti bunyi air. Oke, next picture. The music is too loud. I can't study with this loud music. Sorry, I'll turn down the volume. Oke, perhatikan. Di sini Edo dan Benny sedang belajar.
Tapi sambil belajar, si Benny menyalakan musik terlalu keras. Makanya Edo berkata kepada Benny, "The music is too loud." Musiknya terlalu keras. "I can't study with this loud music." Aku nggak bisa belajar dengan suara musik yang keras. Lalu Benny merespon keluhan temannya itu dengan mengatakan, "Sorry, maaf, I'll turn down the volume." Aku akan mengecilkan volumenya. Oke, dalam penulisan bahasa Inggris ada beberapa kata yang disingkat, seperti I'll dari kata I will. Kemudian she'll dari kata she will. I am dari kata I am. Contoh yang berbentuk negatif, are not disingkat aren't. Bahkan ada juga yang berbeda jauh seperti will not disingkat won't, dan yang lainnya. Oke students, next picture. It's dark in here. I'll open the curtains. That's a good idea. Thank you. Oke, di gambar yang terakhir ini, anak perempuan yang memakai pita kuning menanggapi keadaan di suatu kamar. Dan di ruangan itu pula ada anak perempuan yang memakai jilbab putih yang bernama Siti sedang belajar dan membaca buku. Dayu mengatakan, "It's dark in here." Di sini gelap. Makanya karena gelap, I'll open the curtains. Aku akan membuka tirainya. Kemudian Siti merespon perkataan daripada Dayu dengan mengatakan, "That's a good idea." Itu adalah ide yang bagus. Sambil berterima kasih kepada Dayu karena sudah mau membukakan tirainya sehingga ruangan menjadi terang, dengan mengatakan, "Thank you." Terima kasih. Kalau kita buat contoh kalimat yang lain, misalnya dari kata I'll open the curtains, kita buat contoh-contoh yang lain, misalkan I'll open the book. Saya akan membuka buku. I'll open the door. I'll go to Jakarta. Atau yang lainnya. Oke, di akhir untuk memantapkan pemahaman kalian tentang materi yang ada pada halaman 103 dan 104 ini, saya akan memberikan pertanyaan berdasarkan yang ada pada buku When English Rings Bell halaman 105. Misalkan di sini ada pertanyaan, what do they say about the things? Apa yang mereka katakan tentang benda-benda di sekitarnya? Saya berikan contoh. Yang pertama, Dayu says Lina's classroom is clean and tidy. Dayu mengatakan ruang kelasnya Lina bersih dan rapi. Kemudian ada pertanyaan, loh kenapa Lina's classroom? Kan dalam percakapan Dayu mengatakan your classroom. Nah, di sini saya jelaskan. Ini kan yang berkata Dayu. Dia berkata your classroom, kelasmu. Mu-nya itu kepada siapa? Lina. Maka sebagai laporan kita katakan yang tadinya your classroom menjadi Lina's classroom. Artinya ruang kelasnya Lina. Yang bersih dan rapi adalah ruang kelasnya Lina, bukan ruang kelasmu. Oke, saya berikan satu contoh lagi. Jawaban yang kedua, apa yang dikatakan oleh Benny? Jawabannya adalah Benny says their schoolyard is very large. They can play badminton and do many other activities there. Kenapa kata our schoolyard menjadi their schoolyard? Karena kita sedang membicarakan mereka, si Edo dan Benny, bukan kita. Kata kepunyaan untuk mereka adalah their. Begitu pula dengan kata we can play, kita ganti menjadi they can play. Dan here diganti dengan kata there. Berikutnya silakan lanjutkan apa yang mereka katakan. Apa yang
Lina katakan kepada Siti, kemudian apa yang Edo katakan kepada Benny, dan juga apa yang Dayu katakan kepada Siti. Okay students, I think enough our material today. See you next time in new material in my videos, and don't forget to subscribe my channel. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.